Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf malam ini juga belum bisa melanjutkan kajian Irfani spiritual dari buku KSS itu karena nanti jam 8 saya harus sudah cabut, ada acara lain. Mohon maaf. Untuk ini saya persingkat kajian ini. Jika ingin ada pertanyaan maka akan saya jawab. Pertama, ini pertanyaan utama. Ustadz, ada spiritual putih yang membuat tarif tinggi dalam pengobatan atau ruqyahnya, dan pakai kambing juga mahal. Kambingnya seharga 6 juta. Kemudian biaya ruqyahnya mencapai puluhan juta dan ternyata tidak sembuh. Ini bagaimana? Saya mohon maaf ya kepada para spiritual putih ya. Ya spiritual biasanya mesti putih ya, sebab lawannya mesti dukun ya. Para spiritualis, panjenengan saya dukung moral maupun doa, tapi saya mohon panjenengan berdakwah menurut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taulah bahwa orang yang datang kepada panjenengan, orang-orang sakit itu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bantulah semampu panjenengan. Jangan menarif tinggi. Kalau narif ya dalam rangka supaya klien atau pasien tidak bingung membayarnya gitu aja. Jadi menarif itu sebaiknya nggak menarif sih. Mohon maaf, saya dulu ketika masih menerima klien itu, saya dulu kalau diberi selalu saya kembalikan sebagian, selalu itu. Bahkan pernah saya kembalikan semuanya karena saya tahu masyakot banget yang datang ini, orang masyakot, maka saya kembalikan. Saya terima dulu supaya lego, kemudian saya berikan, saya dapat pahala karena itu sudah menjadi hak saya sedekahkan kan. Jadi bagus sekali para spiritualis, panjenengan bantu. Hati ini harus selalu ingin membantu. Apalagi kemudian kalau itu trik sulap kemudian dikomersialkan, wah sangat tercela. Saya tidak setuju. Dan harus ada semacam ya pertaubatan lah ya. Kaum spiritualis juga manusia, punya salah, punya dosa. Saya mohon panjenengan yang selama ini selalu saya dukung dengan doa-doa itu, tolong ya jaga martabat agama, jaga martabat ulama, para kiai, para ustadz, jaga martabat panjenengan sendiri. Siapa yang narif tinggi mesti tercela, akhirnya tercela. Karena ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu menolong kok, bukan golek pangupo jiwa dari itu. Baiklah, namanya manusia juga perlu biaya hidup, iyalah kita akui. Tapi panjenengan kan bisa mengira-ngira toh, orang ini kaya atau miskin, orang ini kira-kira kalau sekian bagaimana. Yang bagus itu mohon maaf seperti Umi kemarin itu, tidak ditarif, tapi panjenengan kalau mau memberi silahkan untuk bangun pondok.
Oh sudah. Jadi tidak pernah dipakai untuk pribadi, untuk bangun pondok, terserah panjenengan berapa sak mampunya. Jujur dari jamaah ini ada yang memberi 55 juta. Tapi ya setelah selesai setelah hasil, mulanya gratis ya, pokoknya gratis nggak bayar. 55 juta sak dekan itu, bukan sak dekan, beberapa kali datang, tapi satu orang. Ada yang 180 juta juga. Tapi ya untuk pondok gitu loh. Untuk pondok penjenengan saya yakin juga semuanya pernah ikut andil di pondok Tambak Beras itu, pondok Jombang itu kan. Jadi saya yakin para spiritual memang punya pesantren atau yang disebut padepokan itu. Tolong ya diubah menjadi majelis zikir atau pesantren aja lah. Ya, jangan padepokan. Tidak enak padepokan ya. Tapi kalaupun tetap nama itu tidak apa-apa, yang penting panjenengan jangan berorientasi mencari kehidupan, mencari penghasilan, jangan. Niatkan menolong, membantu. Syukur kalau misalnya pinten nggih, misalnya tanya, monggo sak kersane. Mboten sekeca kula mboten pun panjenengan paringaken pun pinten sak gadhahe panjenengan. Setelah diberi, kemudian sebagian dikembalikan. Itu terpuji sekali. Dan setelah memberi itu kan otomatis dia lega memberi. Kemudian sudah menjadi hak kita. Kita sedekahkan berapapun hak kita. Tapi jangan narik tinggi. Ini yang dilaporkan ini tinggi sekali ini. Wedhus kambing harga 6 juta. Umumnya pinten ya? Umumnya harga kambing kemarin korban itu berapa? 3 jutaan ya, 3 juta. Ini 6 juta. Karena kambing untuk ini satu kambing. Kemudian bayar lagi sampai 25 juta. Ini tercela. Siapapun orangnya tercela. Dan saya sangat tidak setuju. Tapi baiklah, ini kekhilafan. Saya tidak ingin mengekspos namanya siapa atau memviralkan, tidak. Saya hanya menghimbau panjenengan yang diberi oleh Allah SWT kelebihan punya ilmu, hikmah itu, manfaatkan untuk berdakwah, manfaatkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Yakinlah panjenengan juga ngerti bahwa panjenengan diberi sehat itu nikmat. Yang datang itu orang sakit itu juga nikmat sebenarnya, tapi bagi ahli tasawuf, tapi yang jelas musibah kan umumnya orang sakit disebut musibah. Panjenengan pilih nambahnya apa ditambani, pilih meruqyah apa diruqyah. Ini bukan saya tidak tanya panjenengan yang di YouTube ini loh, para spiritualis sahabat-sahabat saya itu loh. Panjenengan kan ingin lebih baik meruqyah daripada diruqyah, lebih baik menolong daripada ditolong, kan? Jadi ini himbauan saya, dan sungguh saya bersyukur pada Allah SWT. Saya sekali lagi saya ceritakan untuk tahadduts bin nikmah, muka-muka saya tetap ikhlas. Begini, ada seorang kiai yang profesinya memang seperti itu, diarani wong pinter, biyen istilahnya wong pinter zaman tahun-tahun 80-an dulu. Ya. Itu subhanallah. Mohon maaf ya. Saya datang kemudian ada yang minta saya ruqyah itu, wah, syiriknya setengah mati. Kiai itu, kiai mangku masjid, ya gak dipangku sih, ya di depan rumahnya ada masjid, kemudian juga khutbah, tapi syirik, bukan syirik ya, syirik itu apa sih? Dengki ya, apa semacam iri ya, iri. Jadi ada orang datang ke saya itu iri. Nah saya kan tidak ngerti kalau dia profesinya itu. Lah ke saya kan gratis. Mulanya akeh sing teko, bukan karena saya hebat, enggak, karena gratis akeh sing teko. Loh, saya gimana sih, saya memang tidak, saya profesi saya dosen lah, guru lah. Ya, bukan spiritualis atau dukun, apalagi bukan. Ya itu kiat saya tuh gitu. Kalau nggak bayar nggak apa-apa, tapi umumnya mesti nggak mungkin
nggak memberi amplop itu nggak mungkin. Tapi selalu saya kembalikan sebagian, kadang-kadang semuanya itu. Terus suatu ketika ada orang sakit, yang sakit saya nggak enak, saya sebut juga nggak enak ya. Saya masih ingat kok namanya. Orang sakit, memang sudah diperiksakan ke dokter. Ya, namanya orang sakit kadang-kadang jelas sakitnya apa, kadang-kadang tidak jelas. Lalu ngundang yai ini, langsung entahlah bagaimana. Saya juga menyesalkan sebenarnya cara kiai ini. Langsung, ayo ambil ember, taruh di bawah tempat tidur, kemudian wes tinggalan apa, keluarganya suruh keluar kamar. Jadi di dalam kamar beliau dan yang sakit ini. Kemudian setelah selesai, ember tadi yang dikasih air tadi ada banyak pakunya. Oh iki loh, koyong ini ya apa gak lorong. Ya. Gimana ini kan nggak sakit, paku sekian banyak. Ya keluarga ya percaya mungkin kiai. Tapi tidak semua kiai gitu, ini hanya mungkin ya akhirnya ya kiai-kiaian kalau gitu ya. Yang jelas ini kiai di tempat itu kesuwur atau masyhur kiai. Tapi gak waras, tidak sembuh. Terus anaknya ngadu ke saya, datang ke saya, cerita seperti itu, kemudian minta saya doakan. Ya saya tentu karena sudah tahu di siriki atau diiri tadi, saya mau datang kalau sampean tidak cerita siapa-siapa. Saya mau datang, saya mau meruqyah kalau sampean tidak woro-woro gitu. Betul, akhirnya saya datang, saya berdoa aja. Apakah itu karena santet atau bukan santet, bagi saya yang penting dia sakit, saya mohon kepada Allah SWT untuk menyembuhkan. Dan jelas paku itu rekayasa, ya, mohon maaf ya, rekayasa. Tidak mungkin ada kemampuan orang mengeluarkan paku dari, iya, bukan mungkin, memang iyalah. Tidak semuanya sulap, mohon maaf yang ahli sulap, tidak semua yang sama dengan yang sampean bisa itu sulap, tidak semua. Penjenengan tidak selalu salah, tidak salah, mungkin benar, tapi tidak semuanya benar. Ada juga kemampuan yang dengan ilmu yang berbeda, wujud sama. Katakanlah sama-sama mengeluarkan paku dari kelapa misalnya, ya misalnya ada dengan trik sulap, ada dengan doa. Jadi janganlah menyamakan ilmu kita dengan ilmu orang lain. Kalaupun itu menipu, ya sudahlah menipu. Tapi tidak bisa semua disamakan, itu tidak bisa. Contohnya ya banyak ya. Tapi saya tidak ingin berdebat atau berkutat di bidang perselisihan ini, tidak. Saya hanya ingin mengajak semuanya, ayo berpikiran jernih, dingin, damai, sejuk. Kalau meruqyah, ruqyahlah dengan baik. Itu saya doakan. Saya berdoa ya doanya Nabi itulah. Mau doa mana lagi? Alhamdulillah sembuh. Nah setelah sembuh itu ya seneng tuh keluarga nih. Nah ngomong-ngomong ya itu sing problem lagi itu, ngomong-ngomong. Ya sini orang sembuh kan seneng tuh. Lagi di doain Pak Zahron. Wes rusak lagi. Jadi ya awalnya memang diam-diam, tapi setelah sembuh itu malah, makanya ya sudahlah, bagi saya beginilah, orang yang berprofesi menjadi peruqyah atau spiritualis atau nek dukun tidak saya bahas wes, itu tolong toto hati, niat yang baik, niat berdakwah dan niat membantu, gunakan ilmu yang bersih, jangan tipu-tipu, jangan trik. Itu akan menjatuhkan kita di dunia ini dan menghancurkan kita di akhirat nanti. Bener, nipu itu jelas dosa kok. Tapi sekali lagi bagi yang punya ilmu sulap, ya jangan terus menuduh bahwa itu tipu-tipu. Mungkin sama wujudnya tapi bisa berbeda sebabnya. Sekali lagi para spiritualis, sahabat-sahabat saya, juga para pesulap yang bersih ya, usahakan
ilmu panjenengan untuk menolong orang. Caranya bagaimana? Jangan memberati mereka. Kalau tarif yang pantas, karena dokter ya narif ya. Dokter itu ada tarifnya kan? Kok gak dicela ya nek dokter ya? Nek muroki kok dicela ya? Ya memang saya sendiri kurang nyaman sih, membuat tarif itu kurang nyaman. Tapi nek gak ditarif, ada yang, loh Ustadz kalau gak ditarif itu mereka malah bingung mau bayar berapa, nanti kurang atau kelebihan gitu. Ya memang gitu. Ya caranya yang bagus, mohon maaf, bukan berarti saya paling baik enggak, tapi saya waktu masih praktek dulu gitu cara saya ikhlasi. Nek gak mumpun panjenengan wastani, ya wis sampean bayar semene. Bayar. Saya arani misalnya 300 misalnya. Bayar 300, tak baliknya 100. Lumayan kan? Mereka dapat 100, saya 200. Loh, ini cara terhormat, cara halal, dan dapat pahala bantu orang, dapat pahala sedekah. Nek ngene iki insyaallah dungane rodok mandi, rodok tapi saya ingat ini ada Mas Arief enggak, Pak RW. Jelas itu satu kasus yang nyata di sini. Barusan belum lama sebelum saya, ya belum lama ya, tapi 8 tahun setelah saya jadi mursyid, saya enggak pernah terima pasien, enggak pernah punya klien. Waktu itu sebelum saya memberi kuliah solusi spiritual ini, sudah pernah saya ceritakan kok dulu. Saya kembalikan semuanya. Ya, jadi ini penting untuk para spiritualis. Jangan menodai diri sendiri, jangan menodai agama kita, jangan menodai spiritualitas kita.